kebanggaan gelarnya di dunia. Sehingga ya, dan Rasulullah tidak masuk karena Rasulullah tidak berharap pintu surga, tidak berharap. Yang diharapkan satu sama Rasulullah. Apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mengharapkan umatnya ikut bersama masuk surga. Berarti yang dikerjakan Rasulullah bukan menuju pintu, akan tetapi mencari. Makanya ketika di dalam hadis disebutkan ya Rasulullah, jika kami tidak menemukanmu di akhirat, nanti di mana kami mencari? Rasulullah bersabda, cari aku di mahsyar. Kalau kalian tidak temukan aku di mahsyar, cari aku di sirat. Kalau tidak kalian temukan aku di sirat, cari aku di haud, di telaga. Kalau seperti itu, karena Nabi tidak langsung menuju pintu surga. Ya, kalau bahasa kita Nabi tidak terlena dengan janji Allah di surga itu, tapi yang dicari umatnya. Bahkan ada yang disebutkan ketika ada umatnya yang amalnya kurang, ditunggu sama Nabi. Semua umatnya ditunggu sama Nabi. Oh, amalnya kurang, kamu baca selawat dikasih syafaat. Oh, kamu baca selawat dikasih syafaat. Yang selawat dikasih syafaat. Gimana itu? Ya kasihannya ya nabi-nabi yang tadi. Ya. Kasihannya malaikat Ridwan, ya, Ridwan yang menunggu terus, ya. Dicari. Bahkan ada yang satu riwayat ada seorang yang sering membaca selawat karena amalnya, karena kewajiban dia tidak kerjakan sehingga dia terjatuh di neraka, dicari sama Nabi ke neraka. Maka dia membaca selawat kepada dia sudah masuk neraka, cari sama Nabi. Neraka itu karena diciptakannya neraka itu juga ya asbab adanya nur Nabi kita, adanya surga, adanya neraka. Nggak bisa terbakar kalau bahasa logikanya. Sehingga apa yang terjadi setelah semua umat Nabi semuanya sudah di belakang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi menuju ke pintu surga. Makanya yang pertama kali nanti setelah baginda Nabi masuk surga, ya, baru terus para Nabi, kemudian kita sebagai umatnya. Umat Nabi yang lain belakang lagi, kita dulu yang masuk. Sehingga pada saat itu datanglah Nabi, ya. Nabi, ya kalau bahasa kita biasa saja, ya. Nanya malaikat Ridwan, man anta, seperti itu tadi itu. Man anta, siapa engkau? Ana ibn al-yatim. Kata Nabi, ana Muhammad ibn al-yatim. Aku ini namanya Muhammad, anak yatim. Tidak pernah Nabi bilang aku ini adalah, karena sebenarnya Nabi itu ada Sayyidu Adam. Aku ini pemimpinnya, Sayyidnya manusia. Aku ini pemimpinnya. Hatta Nabi Adam, aku ini pemimpinnya. Itu seperti itu. Ada Sayyidu Bani Adam. Aku ini pemimpinnya. Pemimpin makhluk di dunia, baik fil ardi, fis sama, baik yang di langit maupun di dunia. Aku pemimpinnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika Nabi ditanya di depan pintu surga, tidak pernah mengatakan ana sayyidul mursalin, aku ini pemimpin para nabi. Tidak pernah. Aku ini adalah pemimpin manusia. Tidak pernah ada sayyidul bani Adam. Tidak pernah. Akan tetapi Nabi mengatakan apa? Ana Muhammad ibn al-yatim. Aku ini Muhammad si anak yatim. Oh, akhirnya apa? Sabda akhirnya apa? Kata malaikat Ridwan, ya Khalilullah, Muhammad ibn al-yatim udkhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga. Ajak semua umatmu yang sudah kau berikan syafaat. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih panjang riwayatnya disebutkan kalau enggak salah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau enggak salah. Cerita yang masyhur. Dan inilah hadis yang pertama dibahas dalam kitab Mukhtar ini berkenaan tentang itu. Atani babal jannah yaumil qiyamah astaghfiru wa yaqul khazin man anta fa aqulu ma'an ana Muhammad fa yaqulu bika umirtu an la abtaha li ahadin qablaka. Atani, aku datang di depan pintu surga di hari kiamat, kemudian aku dibukakan. Kemudian penjaga pintu surga berkata, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu, maka aku menjawab, ana Muhammad, Muhammad, aku ini Muhammad. Fa'yaqulu bika, maka dia berkata kepadaku, ya,
Maka dia berkata, umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Sungguhnya aku ini penjaga pintu surga, tidak diperintahkan untuk membuka pintu surga ini kecuali setelah yang namanya Muhammad, kecuali engkau yang pertama kali akan memasukinya. Allah, ya. Ini luar biasa. Bersyukur kita, ya, bersyukur kita sebagai umat Nabi, bersyukur. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada, ya. Sudah mukjizatnya Nabi Musa, tauratnya Nabi Musa sudah tidak ada. Apalagi ya, awalnya Nabi Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman, hud-hudnya Nabi Sulaiman, apalagi kemudian ya Zabur, ya Injil, Taurat, Injil, Zabur sudah tidak ada. Ya. Nabi sudah tidak ada, para anbiya sudah tidak ada. Nah sekarang satu-satunya yang kita hormati pewarisnya para Nabi. Siapa dia pewarisnya para Nabi? Guru-guru kita yang mengajarkan agamanya, Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kita Al-Quran. Itu hakikatnya pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita hormati. Guru-guru kita yang perlu kita hormati. Nabi sudah tidak ada. Man akraman ulama faqad akramani wa man akramani kana ma'al jannah. Karena siapa yang menghormati ulama, dia menghormati itu, kata Nabi. Kalau dia sudah menghormati itu, dia cinta kepadaku. Kalau dia sudah cinta kepadaku, aku bersamanya di surga. Dan anak ya, silakan kita kembali. Mungkin ada yang kurang berkenan di hati. Mungkin guru kita menyuruh kita begini, sabar. Karena nikmat itu datangnya belakang. Nikmat itu datangnya setelah kesusahan, kesedihan. Itu. Setelah kita susah, gelisah, jauh dari orang tua, berjuang di sini, ya insya Allah kita sudah berada di tempat yang tepat. Maka bertahanlah. Jika kita berada di tempat yang tepat, maka bertahanlah dan bersabar. Ya sabar. Ya. Jazakumullah khair. Ya, aku mungkin nanti Allah bisa sampaikan. Insya Allah.